بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها المسلمون الصائمون والصائمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, para peserta tahsin at-tahfiz, rahimani rahimakumullahu wa ra'akum. Ar-raja' min at-tullab an tumsiku aswatakum, amsikul aswat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah disampaikan ke hari yang ke-13 atau penghujung hari ke-13 bulan Ramadan tahun ini. Ini adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua, karena tidak semua kaum muslimin yang tahun lalu puasa mereka diberikan taufik untuk berpuasa tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita kaum muslimin serta sekalian sampai Ramadan tahun ini dan tahun berikutnya dan seterusnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk menyempurnakan Ramadan tahun ini, mengisinya dengan bermacam amal-amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, para peserta tahsin dan tahfiz yang saya muliakan, pada sore ini seperti yang sudah kita singgung sekilas pada pertemuan sebelumnya, ayat setoran tahfiz kita adalah surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Ya, sore ini hujan turun, banyak peserta kita yang tertahan mungkin di jalan, baik peserta tahsin atau tahfiz. Ya, mudah-mudahan yang hadir menyampaikan ke yang gaib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua kita kebaikan. Ya. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan sekilas dari An-Nasr sampai ke An-Nas. Ya, kita minta setiap peserta mengeluarkan suaranya. Ya, menyebutkan kandungan tajwid. Saya bacakan kalimatnya, apa kandungan tajwidnya, kita baca ayat tersebut. Paham insyaallah? Supaya 5 surat terakhir ini benar-benar ya nilai tajwid singkat atau cara memahami tajwid singkat bisa kita kuasai. Jadi tugas saya bacakan kalimat, berhenti di tajwidnya. Serta sekalian yang bilang ini begini, kita baca ayat secara sempurna. Ya, mudah-mudahan yang hadir pada kali ini ya bisa memahami apa yang kita maksud. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa terkecuali, bahkan yang tahsin pun silakan ikut. Ya. Kita tes satu dulu. Siapa yang mau contoh ayat satu dulu? Habis itu kita ulang lagi ayat satunya. Siapa mau mencoba? Ya, peserta tahfiz. Baik. Tahfiz kan? Tahfiz atau mustami'? Baik. Baik, ini contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa. Ya, kalau bisa kali ini kita sebutkan alasannya, bisa? Kenapa?
Dua harakat kenapa? Karena ada fathah bertemu dengan alif. Terus? Kemudian 4 karena Enggak, patah alif kenapa? Ya, ini sudah kita terangkan. Dua harakat karena tidak ada hamzah setelahnya, tidak ada sukun setelahnya. Ini supaya tahu ya. Contoh idza, dua harakat karena tidak bertemu dengan tidak setelah mad ada sukun, tidak pula hamzah. Begitu. Jaa, 4 harakat. Kenapa? karena mad setelahnya ada hamzah. Setelahnya ada hamzah. Nasru, nasru. Ya, ru. Apa? Ru apa? Ya. Kalau saya bahasakan nasru, ra tebal kena dhamma begitu apanya. Nasrullahi, rullahi. Apanya? Ya, lam Allah tebal. Sebabnya? Karena didahului oleh fathah. Nasru, dhamma, Allahi, Allah. Masih ada? Dua harakat. Wal fathu, habis kan? Ini contohnya. Semua kita mengeluarkan. Paham insyaallah? Ya, mudah-mudahan sampai ke An-Nas semuanya bisa insyaallah. Ya, serentak semuanya. Idza. Mana suaranya? Idza. Ya, kenapa? Ya, ma dua harakat, tidak ada hamzah setelahnya, tidak ada sukun. Begitu. Tidak ada hamzah setelahnya, tidak ada sukun. Ya, kita ulang lagi. Mad dua harakat itu karena tidak ada setelahnya hamzah, tidak ada setelahnya sukun. Itulah dua harakat. Kita ulangi. Tidak ada hamzah seperti jaa. Ya, tidak ada sukun. Berarti ada dua poin kan? Yang itulah dia dua harakat. Berarti mad itu 3. 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Ya, kita di awal sudah kita sebutkan. Ya, supaya tahu sebabnya langsung. Tidak cukup dengan tebal tipis mad 4, tidak cukup. Setuju? Kita ulang lagi. Iza. Ya, jaa. Ya, bahasa silakan. Ya. Umpamanya setelahnya ada hamzah, setelahnya ada hamzah, silakan, tidak ada masalah. Yang penting benar ya. Jaa, ulangi. Nasru, ru, ulangi. Kemana Pak? Ru tebal karena ra dhammah. Ya kan? Nasrullahi, Allahnya tebal karena sebelumnya dhamma dan terdapat mad. Begitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, diangkat suaranya Pak. Wa ra'aita, wa ra. Ulangi, wa ra'aita, wa ra. Catatan ra'aita tidak dipanjangkan karena bukan mad. Wa ra'aitan nasa. Gunnah kenapa? Ya, nya tasdid karena nun bertasdid. Wa ra'aitan nasa. 2 harakat sekaligus. Sebabnya apa? Bukan tidak ada hamzah, tidak ada setelahnya hamzah, tidak pula sukun. Begitu. Yadkhuluna, yadkhuluna. Luna. 2 harakat. Sama dengan sebelumnya, singkat. Sama dengan sebelumnya. Yadkhuluna fi. Sama dengan sebelumnya. Dini. Sebabnya itu paling bagus karena sama dengan sebelumnya. Karena udah ada kan? Dinillahi, nil.
Ya, lam tipis karena didahului ada kasrah. Afwaja, afwa. Dua harakat. Karena ja. Karena enggak, karena tanwin, Pak. Berhenti tanwin fathah selain ta marbutah, ulangi. Afwaja, jan afwaja. Dua harakat karena iya, badal tajwid pakai tajwid tuh. Karena berhenti pada tanwin fathah selain ta marbutah. Begitu. Ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, fasabbih bihamdi rabbika. Rabbika. Ra. Tebal. Ra tebal kena fathah. Ya, baik. Wastaw. Ghain ditebalkan karena ghain mati setelah fathah seperti al-maghdubi. Wastaghfir. Fir tipis. Ra tipis kenapa? Ra sukun sebelumnya kasrah. Karena setelah kasrah ada ra sukun atas ra. Ya. Baik. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu ya, in gunna nun tasydid hu. Kenapa dua? Kurang. Ini sudah ada di qari'ah, kita bahas. Siapa bisa nih? Coba Pak. Innahu. Apa kaidahnya, kenapa dua? Bukan sama dengan sebelumnya. Innahu. Kalau innah, apa jadinya? Kalau saya baca apa namanya? Innah. Ya, kalau innahu diapakan? Ya, itu yang harus disebutkan. Innahu. Hu dipanjangkan. Mad dua harakat. Karena hu tidak dihentikan. Ya, karena kalau berhenti nah kan tidak ada, baru masuk. Hu dua harakat karena hu dhamir atau tidak dihentikan, kemudian tidak bertemu dengan hamzah dan tidak pula sukun seperti tajuk sebelumnya. Itu baru masuk kan tajuk sebelumnya. Tapi innahu harus paham dulu hu-nya itu. Kenapa hu, kenapa hi? Ya, karena mad yang asli mad itu kan ada terus. Mad selama tidak ada setelahnya sukun atau alif, sukun atau alif istilahnya, itu tetap dia mad. Tetap mad. Itu contoh yang ada sukun setelahnya atau alif, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhal kafirun. Ayyuhal hilang matnya. Tapi kalau kita berhenti ya ayyuha. Beda dengan innahu rabbahu rabbihi, panjang. Jadi di situ ada kaidah kenapa panjang, kenapa segitu panjangnya. Ini harus dipahami. Ya, kalau yang tadi kan karena dia mat. Ya, umpamanya idza kena mat. Hu bukan mat. Hu itu kalau bahasa tajwidnya ha dhamir atau kata ganti orang ketiga, panjang lagi ininya. Hu karena kita tidak berhenti. Jadi kalau kita buat tajwidnya
Innahu, in nun tasydid, dengung karena nun tasydid, hu karena tidak berhenti. Hu dipanjangkan karena tidak berhenti. Baru masuk hu 2 harakat. Karena tidak bertemu dengan hamzah, tidak pula sukun. Kana. Kana. Sebabnya sama dengan sebelumnya. Paling mudah jawabnya, sebelumnya sama. Tawwaba. Tawwaba. Mat? Iya, sama dengan sebelumnya. Mantap. Ban, jadi ba. Tanwin sama dengan sebelumnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ya. Kalau kita terus astaghfirhu, panjang apa pendek? Astaghfirhu. Kita baca astaghfirhu innahu atau astaghfirhu innahu. Pendek, ya. Ini juga tajwid ya. Jadi kalau hu ini tidak semua yang panjang. Juga terkait dengan baris sebelumnya. Kalau mati sebelumnya itu enggak panjang. Karena sebagian kaum muslimin dipanjangkannya. Secara tajwid secara umum tidak salah, tapi secara riwayat salah. Tidak pas riwayatnya. Imam Hafs hanya memanjangkan ha dhamir setelah sukun satu tempat saja. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Satu-satunya ha yang dipanjangkan setelah sukun. Fihi muhana. Selebihnya pendek semuanya. Umpamanya fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Fihi hudan lil muttaqin. Ya, jadi ini juga catatan ya. Karena jadi kalau kita terus perhatikan baris sebelum ha, ya kalau dia ya, sukun berarti tidak dipanjangkan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iya. Sebelum kita baca, kita coba satu peserta ya mengulang tajwid ayat idza jaa nasrullahi huda wa ra'aitan nasa ya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, satu peserta. Ada yang mau sini? Ayat wa ra'aitan nasa yadkhulun. Silakan kasih. Ya, kita dengarkan. Ya, jadi kayak tadi ya, baca kalimatnya nanti sudah selesai baca ayat sempurna. Ya, silakan. Iya. 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 Ya, itu paling bagus. Ya. Kurang. Tanwin banyak. Tanwin yang mana? Tanwin fathah. Ya, jadi tidak cukup kita katakan tanwin.
Ya. Jangan bilang karena berhenti pada tanwin, tidak cukup karena tanwin ada tanwin macam-macam kan? Ya. Tidak cukup tanwin fathah. Karena banyak yang berfathah. Bisa hamzah, bisa ya, bisa ba, harus ada keterangannya. Karena berhenti pada tanwin, harus tambah dengan fathahnya, harus tambah bukan atau selain ta marbutah. Apa itu ta marbutah? Hah? Marbutah itu apa? Marbutah. Hah? Ya. Pernah dengar ta marbutah? Apa lawan ta marbutah? Hah? Ya, kita paling banyak dengar. Coba angkat tangan peserta kita yang hadir, baik tahsin atau tahfiz, kata apa namanya? Istilah ta marbutah. Belum, tidak hanya mendengar dalam ya pelajaran kita dari Zalzalah sampai ke An-Nas atau sampai hari ini. Dia sudah pernah mendengar sebelum marbutah. Angkat tangan. Ta marbutah. Tahu bahasa kita marbutah gitu lah. Siapa pernah dengar? Angkat tangan. Satu. Yang lain nggak dengar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah. Lebih kurang 10 orang ya, atau lebih. Apa itu marbutah? Ya itu gitu. Marbutah min kata rabata, yarbitu, wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna. Artinya mengikat. Ikat itu maknanya adalah tersambung, al-wasl, terhubung. Artinya penulisannya terhubung dari kita awal nulisnya itu itu terhubung, itu marbutah. Itu bahasa Arab. Tapi maksudnya adalah terhubungnya, ya kan bahasa Arab kan nulis gini kan? Alif, ba. Jadi ketemu dari startnya ke start akhirnya itu ke awalnya ketemu, itu namanya marbutah. Dia rabata, dihubungkan. Rabata jadi ini isim maf'ul, marbut. Ya, dihubungkan. Ya, jadi terhubung. Bahasa kita ta simpul. Bahasa awak tak tambah. Gitu. Ya. Lawannya apa? Kalau gini, apa? Jadi saya yakin kalau kita tanyakan orang yang biasa mendengar ta marbutah, 10 orang mungkin ke 10-nya enggak mendengar apa istilah yang terbuka. Bahasa tajuknya maftuhah. Ta terbuka. Gini dia. Karena terbuka gini ya. Lawan ta marbutah maftuhah. Tapi tidak dikaji dalam tajuk karena enggak ada kaitannya, enggak ada masalah. Dia maftuhah selesai. Tinggal ta marbutahnya di masalah. Jadi perlu ditambahkan tidak tanwin, berhenti pada tanwin fathah, tidak ta marbutah. Kemudian ta marbutah bisa berhubung, bisa terpisah, ya kan? Dengan dalam satu kata. Kalau dia terhubung kayak ha. Kalau dia terpisah dia bulat. Itu aja bedanya. Nanti jangan keliru. Yang itu kan terhubung kalau itu mana marbutah enggak Ustaz? Tetap marbutah walaupun begini. Kayak angka 9 palanya enggak apa-apa kan terhubung. Jadi ada kalanya dia bulat seperti shalah, zakah, miskah dan seterusnya. Dia bulat. Tapi kalau dia terhubung, dia jadi kayak ha, al-qari'atu. Nggak mungkin al-qari'atu bulat kan? Itu keindahan dalam, ya begitulah orang Arab menulisnya. Kalau bapak bikin tulis bulat, paham orang al-qari'ah bikin bulat gini kan? Paham orang Arab tuh. Tapi salah bentuknya. Kalau dia terhubung, dia begini. Kalau dia sendiri dia terpisah, itulah ta marbutah. Ya, jadi afwaja ya karena berhenti pada tanwin fathah yang bukan ta marbutah. Paham insyaallah Pak ya? Baik. Demikian kaum muslimin. Baik, mudah-mudahan tadi sudah ada 2 orang. Ya, insyaallah besok ada lagi ya. Ada
Al-Masad atau Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, baik, kita baca surat secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ya, cara membaca fathu. Jadi kalau latihan begini, fat, ta dulu, fat, baru hanya fat, ya, anginkan tanya, baru ikutkan setelahnya ha. Ya, itu latihannya. Nanti silakan dilanjutkan. Kita ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ya, tambahan jangan dibaca afwaja. Ya, kalau afwaja berarti fa-nya ada sedikit dhammahnya. Tapi dari sukun ke waw langsung afwaja. Bukan afwaja. Ya, ini tolong ditanamkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Iya, bukan firih ya. Tinggal matikan ra tambah ha anginnya. Wastaghfir. Coba. Wastaghfir. Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, demikian para peserta yang saya muliakan. Untuk ayat terakhir silakan pilih, berhenti, bagus, terus pun tidak ada masalah. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk istiqamah membaca Al-Qur'an ya, dan dapat membacanya dengan bacaan yang baik waktu ke waktu. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.